Kalau ini belum ya, media transmisinya belum ya. Oke, media transmisinya. Jadi outline-nya adalah yang akan saya jelaskan. Outline-nya adalah pertama ada jenis-jenis media transmisi, ya, media transmisi. Kemudian media transmisi kabel itu ada beberapa nanti yang akan kita jelaskan. Twisted pair, kabel koaksial, fiber optik. Kemudian media transmisi wireless, ada microwave, ya, microwave, radio broadcast dan infrared. Oke, adik-adik ya, sebelum saya mulai, mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat, ya, bisa mengikuti materi kuliah ini dengan baik, dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pendahuluannya adalah ya guide, ya, guide. Jadi wire kabel, ya. Jadi di sana ada dua, ya, guide dan unguide, ya. Yang guide itu adalah dengan kabel atau di sana dikatakan wire. Kemudian unguide, wireless, tanpa kabel. Jadi teknologi berkembang itu dari yang pertama menggunakan kabel, terus berkembang kemudian dengan tanpa menggunakan kabel. Oleh karena itu ke depan itu nanti teknologi yang menggunakan kabel itu akan hangus, ya, akan hilang. Ya, kenapa? Karena ada beberapa kelemahan, tetapi di samping ada kelemahannya, tentu juga ada keunggulannya, ya. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada, baik ada kelemahannya maupun ada keunggulannya. Nah, nanti bagaimana kelemahan dan keunggulan akan kita bahas, ya, dalam materi ini, yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana nanti karakteristik dan kualitas daripada sinyal media dan sinyal dari kabel dan tanpa kabel. Maka di sini nanti akan kita saya jelaskan tentang bagaimana kualitasnya, karakteristik dan kualitas dari media-media tersebut. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, di sini untuk guide media ini lebih penting, gitu ya. Media ini lebih penting. Mengapa? Nanti media ini lebih penting kenapa? Karena dia di sana itu keterkaitan dengan apa? Dengan kestabilan sinyalnya. Ya, dengan kestabilan sinyalnya, kemudian noise-nya juga demikian. Ya. Untuk unguide ini bandwidth-nya dihasilkan oleh antena lebih penting. Ya, jadi di sini nanti ada keunggulannya bahwa kalau tentunya kalau di yang wire ini nanti itu kan kalau beberapa contoh nanti itu dengan kabel murni, ya, kabel. Jadi untuk menghubungkan antara ruangan satu dengan ruangan lain, ya, dalam satu gedung itu nanti dengan kabel. Jadi kalian nanti akan mengetahui juga bagaimana tipe-tipe jaringan, gitu ya, bagaimana cara menghubungkannya, ada LAN, MAN dan sebagainya. Ya, jadi untuk yang MAN, ya, metropolit, ya, ataupun wide, ya, wide area, itu pasti dia akan menggunakan apa? Akan menggunakan bantuan antena. Karena apa? Dia lebih jauh. Tidak mungkin saya misalkan menghubungkan antara Samarinda atau Kalimantan Timur dengan Jakarta dengan menggunakan kabel, kan tidak mungkin. Maka saya akan menggunakan antena. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah dalam materi ini nanti perhatian utamanya adalah kecepatan data dan jarak jangkau. Nah, di sini kecepatan data dan jarak jangkaunya nanti bagaimana kita melihat dari karakteristiknya nanti dan kualitas oleh media dan sinyalnya. Jadi yang kalian perhatikan nanti berarti perhatian utama pada kecepatan data dan jarak jangkau. Ya, karena mata kuliah kita adalah komunikasi data. Ya, karena komunikasi data itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi dari medianya, kemudian bagaimana media itu nanti dalam mengirimkan sinyalnya, ya. Faktor-faktor perancangan, ya, dalam komunikasi media ada beberapa faktor perancangannya. Yang pertama adalah bandwidth, ya. Yang kedua adalah
transmisi impairment atau gangguan transmisi. Yang ketiga, interferensi. Yang keempat, jumlah receiver. Nah, di mana yang pertama itu adalah bandwidth. Apa tuh bandwidth? Ya. Bandwidth ya di sini, bandwidth itu adalah lebar ya. Lebar di mana lebar apa? Saya kalau ilustrasikan lebar jalan. Nah, bandwidth yang lebih tinggi akan menghasilkan kecepatan data lebih tinggi. Maksudnya di sana kalau lebar jalannya itu lebih besar, ya, lebar jalannya itu besar, maka di sana kecepatannya akan lebih tinggi. Jadi kalau jalan yang lebar itu dengan jalan yang kecil itu tentunya kita melajunya itu lebih cepat jalan yang lebar. Dan di sini bandwidth-nya itu dikatakan bahwa bandwidth yang lebih tinggi ya, itu diilustrasikan jalan yang lebih lebar akan menghasilkan kecepatan data lebih tinggi, akan menghasilkan di sana para pengendara sepeda motor itu bisa berkecepatannya lebih tinggi. Ya, tapi ingat di sana bahwa di dalam bandwidth ini jika kita ilustrasikan dengan lebar jalan, maka kalau jalan itu kan bolak-balik ya ada 2 arus gitu kan ya. Nah, nanti bandwidth ini bagaimana? Sama, ada arus up, ada arus down. Maksudnya kirim dan turun, kita ambil. Ya. Nah, itu adalah yang perlu kita perhatikan di sana. Kemudian transmisi impairment, gangguan dari transmisi itu sendiri. Salah satunya adalah atenuasi. Ya, nanti akan kita jelaskan. Interferensi, jumlah di sini jumlah receiver. Nah, jumlah receiver-nya apa? Di dalam guide media itu bagaimana nanti kemudian semakin banyak receiver atau multi point, maka semakin banyak atenuasinya. Nah, di sini jumlah receiver ini keterkaitannya dengan gangguan transmisi. Ya, itu adik-adik. Ya. Sehingga nanti jika semakin banyak jumlah receivernya, maka semakin banyak gangguannya. Nah, jadi sebagai berikut spektrum elektromagnetik ya, spektrum elektromagnetik yang ada di Indonesia ya, bahkan mungkin ini peraturannya mungkin ada di dunia juga. Jadi panjang gelombangnya itu dari 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 6 ya. Nah, di mana bahwa gelombang-gelombang ini sudah diatur sedemikian rupa, dia menggunakan apa saja, kabelnya apa saja ya. Jadi contoh nih, kalau panjang gelombang AM radio itu adalah 10 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 3. Ya, kemudian panjang gelombang FM radio itu lebih pendek ya, 10 pangkat 0 sampai dengan 10 pangkat 1 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini optical fiber itu 10 pangkat 6. Nah, di sini coba kalian perhatikan bahwa panjang gelombang untuk koaksial kabel dan twisted pair ya, koaksial dan twisted pair itu panjang gelombangnya cukup panjang ya. Jadi 10 pangkat 0 sampai dengan 10 pangkat 5, sedangkan yang di sini 10 pangkat 1 sampai dengan 10 pangkat berapa ini? 7 ya. 7 mungkin ya, 7 atau bahkan lebih untuk yang twisted pair. Nah, kemudian di sana untuk untuk radio, telepon, microwave radar, infrared, nanti ini sudah ada peraturannya. Jadi aturan-aturan ini sudah ditetapkan. Penetapan aturan ini nanti yang mengakibatkan pengaturan di dalam jaringan. Ya, kita ketahui bahwa semua ini termasuk dalam regulasi di telekomunikasi dan transportasi. Ya, mengapa demikian? Karena salah satu contoh begini adik-adik. Misalkan kalian naik pesawat gitu ya, di pesawat itu ada transmisi komunikasi antar pesawat dan menara, ya, pesawat dan menara. Nah,
Oleh karena itu pada saat kita di dalam pesawat itu kita diminta untuk mematikan apa HP kita. Kenapa? Bisa jadi bahwa HP kita itu nanti itu akan mengganggu komunikasi dari pilot ke menara. Kenapa? Karena bisa jadi di sana dilihat bahwa panjang gelombang, gelombang yang dimunculkan dari komunikasi dari antara pilot dan menara itu panjang gelombangnya itu lebih panjang daripada panjang gelombang yang apa namanya handphone. Karena jika panjang gelombangnya itu lebih panjang, ya, itu tentunya akan bisa ditumpuk oleh panjang gelombang yang lebih pendek. Karena kalau panjang gelombangnya itu panjang dan satunya panjang gelombangnya itu pendek, maka yang panjang gelombangnya itu panjang itu akan terganggu, ya kan? Kalau panjang gelombangnya pendek itu kan berarti kan dia kuat, ya, kuat gitu kan ya, kuat karena pendek saja dia kuat. Tapi kalau panjang gelombang panjang itu akan terganggu. Nah di situ ya yang apa namanya contoh ini ya, AM radio. AM radio itu panjang gelombangnya itu ya panjang gelombangnya sekian saja. FM itu pendek gitu ya, pendek. Tapi AM itu panjang gelombangnya 10 pangkat 2 sampai dengan 10 pangkat 3. Panjang gelombangnya itu kan lebih tinggi dari panjangnya kan lebih panjang daripada FM. Oleh karena itu untuk apa FM ini dia pendek, maka jaraknya itu pendek saja. Tetapi AM ini panjang gelombangnya itu sangat panjang, maka dia apa namanya bisa terganggu dengan adanya FM. Gitu. Tapi di sini dia jangkauannya bisa panjang. Sedangkan yang FM ini jangkauannya pendek, yang AM itu jangkauannya panjang. Gitu ya. Nah itu dari spektrum elektromagnetik ini kita kalian bisa melihat bahwa apa keterangan-keterangan di atasnya itu ELF, FF, VLF dan seterusnya ada di bawah. Ya. Jadi bagaimana voice frekuensinya, bagaimana very low frekuensinya, low frekuensinya dan sebagainya itu di sini kelihatan. Berarti dia jaraknya di mana saja. Itu untuk spektrum elektromagnetik. Saya akan masuk ke media yang pertama adalah media transmisi guide. Ada tiga media transmisi guide. Yang pertama adalah twister pair, ya. Yang kedua adalah kabel koaksial, yang ketiga serat optik. Nah, di mana nanti penjelasan ini nanti akan akan membawa kita ke dalam bagaimana atau menghubungkan antara satu orang ke orang yang lain. Kita mengetahui bahwa syarat dalam komunikasi data itu ada pengirim dan yang kedua ada penerima. Gitu kan ya? Ada pengirim, ada penerima. Nah, sekarang pengirim ini ingin mengirimkan datanya melalui apa? Medianya apa? Gitu kan ya. Dan di sini adalah medianya ada semacam ini. Yang pertama adalah twister pair. Apa itu twister pair gitu ya? Twister pair itu adalah separately insulated twister together often bundled into cable usually installed in building during construction. Jadi bahwa dia itu twister pair itu sudah dibungkus ya di dalam kabel. Contoh sebagai berikut ya. Media yang paling umum saat ini banyak digunakan pada jaringan telepon dan dalam bangunan. Jadi twister pair. Ya, jadi keterangan di sini tadi saya hadirkan di sini ya. Saya penjelaskan di sini. Media yang paling umum saat ini banyak digunakan adalah jaringan digunakan pada jaringan telepon dan dalam bangunan. Jaringan telepon ya antara rumah dengan local exchange atau subscribe loop, banyak subscriber loopnya ya. Kemudian di dalam bangunan untuk private brand exchange PBX. Kalian tahu kalau misalkan di dalam bangunan itu kita ada apa namanya untuk kontak yang PBX yang antara satu dengan satu. Kalau dulu itu seperti Telkom gitu ya. Jadi privat dia dalam satu bangunan. Yang lainnya adalah untuk local area network. Nah, di mana untuk local area network ini ya itu kecepatannya itu bisa sampai 10 megabit per second atau maksimal sampai bisa 100 megabit per second untuk twister pair.
nggak cukup cukup apa cukup tinggi ya, cukup tinggi, cukup cepat ya. Kemudian mengapa kita memilih twister pair ya? Dia di sini salah satunya murah ya, murah, kemudian mudah dikerjakan atau digunakan. Di sana kecepatan datanya itu rendah, jangkauannya pendek. Jangkauannya itu maksudnya kenapa? Dia hanya di dalam gedung. Karena kalau kalau dengan kabel ya berarti di sini tadi kan di sini tadi adalah dia separate insulate, berarti dia ini twisted together, dia hanya apa apa misalkan dia masih apa ya namanya ya, masih terbungkus kabel gitu ya, terbungkus bungkusan gitu ya. Jadi jadi satu, jadi ada yang nanti ada yang UTP dan STP, maksudnya unsealed, unsealed dan unsealed dan apa sealed gitu ya. Jadi dia ada yang terbungkus oleh kabel, ada yang tidak. Nanti kita lihat bahwa bagaimana konstruksinya segala macam ya. Di sini tadi murah, mudah dikerjakan, kecepatan data rendah, jangkauan pendek. Nah, kemudian karakteristik transmisi dari twister pair itu adalah analog. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa jangkauannya itu pendek. Pendek itu apa? Kita masih mampu apa namanya menggunakan kabel ya. Kabel dengan twister pair ini itu eh, sepanjang 5 sampai dengan 6 kilometer. Ya, itu untuk yang analognya. Tetapi di sini bagaimana dengan untuk yang digitalnya? Jadi karakteristiknya untuk analog dia setiap 5 kilometer ya itu bisa ditambahkan penguat signal. Nah, oleh karena itu eh, kelemahan dari twister pair ini nanti pada saat kita menggunakan penguat-penguat, maka tentunya di sana juga apa untuk noise-nya, kelemahan-kelemahan atau gangguannya juga lebih banyak. Karena bagaimana sekarang berapa jarak yang akan kita hubungkan, berapa jauh, berapa panjangnya dari A sampai B ya. Nah, ini nanti perkembangannya maka nanti akan muncul yang non kabel gitu kan ya. Kemudian untuk yang digital itu menggunakan baik sinyal analog ataupun digital ya. Itu biasanya di sini menggunakan repeater setiap 2 kilometer atau 3 kilometer lah. Kita buat kesepakatan saja karena ini jurnal-jurnal menjelaskan bahwa yang digital itu paling panjang itu biasanya 2 kilo gitu ya, kalau 2 kilo. Tetapi ada juga jurnal yang membahas bisa apa sampai 3 kilo, tetapi di sana itu memang sampai di 2 kilonya di 3 kilonya itu sudah gangguannya sudah sangat banyak sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat repeater untuk apa alat bantuannya itu di signal yang sudah 3 kilo yang sudah gangguannya sudah banyak gitu aja. Jadi di sini dikatakan bahwa gangguan di 2 kilo itu adalah gangguan yang gangguannya itu masih bisa ditoleransi gitu ya. Toleransi maksudnya tidak terlalu rusak banget lah begitu ya. Tidak terlalu trouble banget. Tapi kalau yang sudah di 3 kilo itu masih bisa, tetapi trouble-nya itu sudah banyak gitu. Jadi kita sepakati saja di sini atau kita bisa mengambil di tengah-tengahnya 2,5 kilo gitu ya. Nah, maka di sini kalau tadi dikatakan yang di dalam tadi adalah twister itu 5 kilo, kemudian digital itu 2 kilo, maka bisa dikatakan bahwa jarak jangkaunya itu terbatas. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sini bahwa bagaimana jika kita melihat bandwidth-nya juga terbatas di sini. Apa? 1 MHz. Ya, karena bandwidth-nya terbatas, maka kecepatan datanya juga terbatas. Berapa? 100. Nah, di sini coba kita perhatikan
karena dia tadi kita batasi ya, kita batasi sampai panjangnya itu hanya 5 kilo ya, setiap 5 kilo dikuatkan, dikasih penguat, atau setiap 2 kilo dikasih repeater gitu kan, sama ya penguat dan repeater di sana penguatnya sama. Nah, maka karena dia itu nanti terbatas panjang-panjangnya ya, jangkauannya di sana, maka di sini yang terakhir itu dapat menerima interferensi dan noise. Jadi noise-nya itu masih bisa ditangani, maksudnya masih bisa ditangani, masih bisa diterima. Itu apabila panjangnya itu ya masih sekitar 5 atau sampai 6 ya, itu untuk analog. Kemudian untuk digital tadi 2 sampai 3, kita ambil tengah-tengahnya saja 2,5, yang di atasnya 5,5 gitu ya, yang atas 5,5, di kita 2,5, itu masih bisa menerima noise itu. Ya, jadi masih ada toleransinya ya, toleransinya segitu. Gitu ya. Jadi dapat menerima. Lebih dari itu bagaimana? Nah, lebih dari itu tentunya sudah noise-nya sangat tinggi. Kita belum mungkin sudah tidak bisa menerima lagi noise itu ya. Oleh karena itu ini dengan apa namanya, dengan adanya penelitian dan sebagainya, kemudian dia berkesimpulan bahwa twister pair ini nanti digunakan untuk jaringan di dalam gedung gitu ya. Nah itu. Kemudian yang lainnya di dalam dalam twister pair ya, di dalam twister pair itu ada dibagi menjadi 2 jenis. Ya, coba kalian perhatikan ya tadi ya, bahwa twister pair ya, twister pair itu akan dibagi menjadi 2 jenis. Unshielded dan shielded. Ya, jadi ada dua jenis, unshielded dan shielded. Jadi sebetulnya ini itu bagaimana kok Pak kok bisa dikatakan unshielded dan shielded gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di atas tadi di sini bahwa twister pair itu adalah merupakan kabel ya, kabel tunggal ya, kabel tunggal itu kabel tunggal. Nah, di mana kabel tunggal itu sebetulnya kabel itu merupakan aluminium ya, kabel itu aluminium yang di mana sudah dibungkus dengan dibandel dengan apa namanya bungkusnya. Tetapi bungkusnya itu tidak belum dibandel lagi, jadi dia masih satuan ya, satuan-satuan gitu ya. Contoh satuan-satuannya itu misalkan kalian melihat kabel yang tunggal itu ya, yang tunggal itu dia satu saja kan, itu masih dibungkusnya hanya banyak karet di luarnya situ aja ya, tipis gitu ya. Nah itu. Tapi nanti bagaimana dengan kabel ini tadi ya, unshielded dan twister pair. Nah, yang pertama adalah nanti bahwa kabel tersebut setelah dibungkus lagi gitu kan, ada pembungkusnya lagi. Ya. Jadi setelah dibungkus ada pembungkusnya lagi. Jadi pembungkusnya dia ada double. Ya, pembungkus kawatnya ya. Jadi ada kawat dibungkus plastik gitu ya, atau apa gitu ya. Terus nanti dibungkus lagi. Ya. Nah, di sini ada unshielded twister pair. Jadi contohnya adalah kawat kabel telepon biasa. Ya. Kemudian ya ini kalau kita lihat harganya ya murah gitu ya, UTP murah. Kemudian ini mudah dipasang karena apa? Ya hanya satu apa namanya, unshielded itu bisa dikatakan ini tidak dibungkus ya, unshielded itu tidak dibungkus. Kemudian mudah dipasang, mudah terkena interferensi EM eksternal. Ya. Jadi untuk kabel ini, kabel telepon ini itu karena dia itu tidak unshielded, itu tidak dibungkus gitu ya. Jadi maksud tidak dibungkus itu tidak dibungkus ganda double gitu ya. Nah, makanya dia di sini itu mudah terkena interferensi eksternal. Artinya apa? Noise dari luar itu banyak sekali. Contoh sederhana, kalau kita misalkan ada telepon apa namanya, kabel telepon biasa, telepon rumah itu, kita ingin mengganggu dia gampang saja. Kita kupas sedikit itu kabelnya, ya kita kupas sedikit itu kabelnya, kita pasang ya semacam seakan-akan kita menyadap gitu ya. Kita pasang kabel di situ untuk mengkoneksikannya, ya sudah, dia akan terganggu.
ya, kresek-kresek gitu ya, kalau ban kresek-kresek gitu ya. Itu anu. Kemudian yang kedua, seal gate twister pair yang menggunakan bungkus. Jadi di sini metal braid atau sistem yang bisa mengurangi interferensi. Berarti dia apa? Dibungkus lagi. Setelah kabel itu ada, ya kabel sudah ada dibungkusnya lagi, ya. Jadi ada UTP dan STP ya. UTP dan STP. Nah, itu dibungkus lagi. Nah, ini tentunya karena dia dibungkus lagi, maka di sini itu tentunya keterkaitan dengan harga. Ya, lebih mahal. Kemudian lebih berat, lebih tebal. Nah, yang lainnya adalah karena dia itu ada pembungkusnya itu berlapis, ya, itu lebih susah penanganannya. Pertanyaan begini, Pak, berarti ini sama-sama ada pelapisnya? Ya, semua ada pelapisnya, tetapi yang satu itu adalah pelapisnya itu hanya sedikit kecil, ya. Yang kedua pelapisnya cukup tebal, berat gitu ya. Artinya lebih banyak pelapisnya. Nah, kalau pelapisnya lebih banyak, maka dia lebih berat, lebih tebal. Tentunya harganya juga lebih tinggi. Nah, itu perbedaan antara unshielded dan shielded twister pair. Kemudian kategori UTP, unshielded ya, unshielded itu ada 3, ya, ada 3 di sini. Yang pertama adalah kategori 3, kemudian yang kedua adalah kategori 4, yang kelima adalah kategori 5. Jadi di sini kalau dikatakannya begini adik-adik, jadi kalau misalkan kalian nanti membeli kabel UTP, nanti ditanya, Mas cat berapa? Cat berapa? Cat itu maksudnya kategori 3, kategori 4, dan kategori 5. Ya, tentunya kategori-kategori ini itu tadi, jadi ini karakteristiknya ya, kemudian media sinyalnya itu bagaimana juga, termasuk panjangnya, gelombang, kemampuannya bagaimana. Jadi Cat 3 itu mampu sampai ke 16 MHz. Ya. Kemudian di sana voice grid ya, voice grid atau tingkat suara voice-nya banyak digunakan di perkantoran. Ya. Kemudian panjang twistnya itu lilitan dari 7,5 cm sampai 10 cm. Ya, panjang lilitannya. Itu untuk yang kategori 3. Sedangkan perbedaannya dengan kategori 4 apanya? Tentunya di sini mampu panjangnya itu sampai megahertz ya, kemampuannya sampai 20 megahertz. Kemudian kategori kelima itu tentunya kemampuannya bisa sampai 100. Kemudian ini yang kategori 5 ini adik-adik, kita alhamdulillah untuk di lab kita itu sudah menggunakan kategori 5 ya, kategori 5 di lab komputer yang ada di labnya Pak Yudi itu sudah menggunakan kategori 5 karena di lab itu juga digunakan untuk apa? Kemarin itu untuk ujian SBMPTN. Maka dulu masih kategori 3, Cat 3 dulu. Pada saat akan dibangun itu Pak Yudi meminta saya, Pak, bagaimana untuk menangani ini? Saya bilang pakai Cat 5 saja kabelnya. Ya, begitu Cat-nya sampai 5 di sana, maka gangguan-gangguan itu sudah agak terkurangi ya, dan kecepatannya juga lebih cepat ya, karena di dalam SBMPTN kalian pasti menginginkan tidak ada gangguan satu dan cepat, gitu ya. Nah, pada umumnya sudah terpasang di dalam bangunan perkantoran. Kemarin ini ya kita dibuat Pak Yudi dibangun ya, mengambil itu dipasang Cat 5 kabelnya. Jadi media transmisinya itu dibuat sebaik. Jadi istilahnya adik-adik kalau kita ilustrasikan, kita analogikan dengan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, Cat 5 itu nanti ini Cat 5 itu ya udahlah kita buat Cat 5 itu kita buat jalan tol, udah tol. Jadi bebas, cepat, tidak ada hambatan gitu ya. Ya kalau ada hambatan mungkin ada, tapi di sana hambatannya itu lebih sedikit. Ya. Kemudian panjang twistnya lilitannya itu 0,6. Jadi kalau 0,6
kan sampai 0,85 lilitan itu kan lebih, kalau namanya lilitannya lebih sedikit itu kan lebih lebih apa namanya lebih bagus ya, tapi dia anunya lebih kecil gitu kan ya. Itu kategori UTP. Jadi kategori UTP itu ada 3 ya anunya apa jenisnya, kategori 3, ada 3 kategori untuk UTP. Yang pertama adalah CAT 3, CAT 4, dan CAT 5. Kemudian di dalam UTP ini juga itu ada istilah-istilah, istilah-istilah apa? Kopling. Ya. Kopling itu apa? Jadi kopling adalah sinyal dari sinyal satu pasang ke pasangan lain. Terjadi ketika sinyal kopling itu terjadi ketika sinyal yang dikirimkan memasuki jalur dan mengkopel. Jadi mengkopel itu apa? Menggandakan ya, kembali ke pasangan yang menerima. Jadi kopelnya itu berarti hanya dia ada pada saat mengirim sinyal dari sinyal pertama ke sinyal yang lain, itu pada saat mengirim sinyalnya itu dia memasuki jalur dan mengkopel, menggandakan gitu ya, menggandakan. Nah, pada saat dia menggandakan semacam itu, maka nanti dia akan kembali ke pasangan yang menerima. Ya, jadi menggandakan itu yang satunya ke penerima, satunya kembali ke pengirim gitu ya. Jadi dia ada kopel. Jadi contoh di sini sinyal yang dikirimkan diambil oleh pasangan penerima di dekatnya. Jadi sinyal yang dikirimkan diambil oleh pasangan penerima di dekatnya. Jadi kalau misalkan kita ada beberapa kiriman gitu kan ya, maka di sini kita melihat bahwa maka nanti akan kopelnya itu akan kembali ya, kembali lagi, kemudian diambil lagi oleh pasangan penerimanya gitu ya. Itu untuk near and crosstalk. Ini adik-adik kabel koaksial ya. Sekarang masuk ke yang kedua, tadi kabel UTP ya, atau UTP dan STP, atau dia UTP STP itu masuk ke dalam jenisnya kabel TP ya. Kabel TP ada 2 ya. Jadi kabel TP twisted pair itu dibagi jadi ada 2, ada UTP dan STP. Kemudian yang berikutnya adalah kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini adik-adik, kabel koaksial ini itu sebetulnya kalian itu sudah sangat familiar sekali kabel koaksial ini, karena kabel koaksial ini adalah kabel yang pertama ya, kabel yang pertama. Ya, kabel yang pertama mungkin orang itu mengenalnya kabel pertama kali itu adalah kabel koaksial. Jadi di kabel koaksial itu ada beberapa bagian. Jadi bagiannya itu ada 5 di sini, ada 5 sebetulnya ya. Tetapi bagiannya itu di sini nanti yang kelima itu tidak diadukan, ada lapisan lagi, karena di sini juga ada lapisan di luar. Jadi kita di sini dimasukkan menjadi 4 golongan karena lapisannya sudah menjadi 1 ya. Yang pertama adalah outer sheet ya. Outer sheet itu lapisan yang paling luar. Kemudian ada konduktor ya. Jadi di dalam konduktor ini biasanya dilapisi semacam itu ya, aluminium itu ya, aluminium foil dan sebagainya itu ya. Jadi ada macam-macam di sekitar itu, ada lapisan, tapi itu juga sudah dikatakan lapisan. Jadi kita tidak berbicara masalah itunya. Jadi di sini bahwa ada ini kan outer conductor, kemudian ada insulation ya, kemudian ada inner conductor. Nah, jadi kalau kita lihat dari potongannya itu ada semacam ini ada ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini ada pasangan. Tapi kita tidak melihatnya, tidak itu berarti kita melihatnya hanya apa? Yang lapisan luar ya, terus lapisan di sini, lapisan ini dan dalam. Gitu ya. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, yang hitam. Sebenarnya ini juga ada lapisannya di sini. Ya, ada lapisannya. Ya, ada lapisannya. Kemudian ini juga di dalamnya itu juga ada lapisannya.
ya. Tetapi lapisan ini kadang-kadang yang di dalam ini sudah karena dia sudah tidak begitu lapisannya ini sudah tidak jarang sekali dibahas ini ya. Jadi lapisannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Ada 5 di sini ya. Ada 5 gitu ya. Tapi ini sudah lapisannya sudah dianggap sama dengan yang di atasnya. Maka di situ ada beberapa yang kalian harus ketahui bahwa pertama ada outer conductor is braided, berarti dia yang di luar, ya lapisan di luar. Kemudian di dalamnya ya ada solid metal, konduktor solid metal, kemudian ada insulating material metal, kemudian ada covered by paddingnya di sebelah. Ya, itu kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini biasanya digunakan pada apa? Gitu kan ya. Kabel koaksial ini biasanya digunakan pada media yang paling versatil, ya, yaitu apa? Kabel distribusi pada televisi, ya, kabel TV, rel ke TV gitu ya, itu menggunakan koaksial. Jadi kalau kalian melihat, oh kabel koaksial itu bagaimana? Kabel koaksial itu ya kabel TV itu, kabel TV atau kabel antena TV itu ya, kabel anten TV itu. Jadi kalian bisa melihat bagaimana bentuk kabel TV, ya. Kemudian yang kedua adalah itu contohkanlah kabel telepon jarak jauh, ya. Jadi kalau telepon yang biasa itu, kalau kabel telepon yang biasa itu mungkin tadi bisa menggunakan yang bungkusnya itu kecil, ya. Tetapi di sini transmisinya karena di sini telepon jarak jauh, di mana telepon itu bisa membawa 10.000 panggilan atau voice call secara simultan bersamaan. Maka di sini kabel koaksial ini itu dibutuhkan untuk menangani itu, ya. Tetapi perkembangan ke depannya bahwa kabel-kabel ini nanti itu diganti yang untuk transmisi jarak jauh ya, untuk Telkom gitu ya, Telkom itu termasuk PLN juga ya. Kalau PLN itu bukan untuk ininya ya, bukan untuk saluran listriknya, tapi saluran komunikasinya itu dia mulai diganti dengan serat optik. Dan jadi untuk telepon jarak jauh dulu masih menggunakan kabel koaksial. Dengan berkembangnya waktu, dia dirubah menjadi kabel serat optik. Kemudian kabel koaksial ini itu pertama kali digunakan untuk untuk jaringan komputer, ya. Jadi pertama kali jaringan komputer ya itu adalah menggunakan kabel koaksial, ya. Jadi sebelum ada kabel TP tadi, twister pair tadi itu masih menggunakan kabel koaksial. Nah, di mana kabel koaksial ini itu waktu pertama kali itu digunakan hanya untuk di dalam ruangan saja. Tetapi ingat bahwa kabel koaksial ini juga ada kelebihan dan kekurangannya di sana, ya. Apa kelebihan dan kekurangannya kabel koaksial ini, ya? Mari kita nalar dulu saja dari sini, ya. Karena tadi kita nalar dari sini, dia hanya satu kabel saja, gitu kan ya, satu kabel saja di sini ya, satu kabel ini saja. Kan dia kan di sini kan hanya satu saja nih, konduktor innernya dia ada satu saja nih. Maka nanti di sana bahwa untuk mengirim dan menerimanya itu ya gimana ya, agak lambat mungkin ya, saya katakan agak lambat. Tetapi di sana noise-nya berkurang. Ya, noise-nya berkurang. Jadi noise-nya itu kecil ya untuk kabel koaksial. Tapi dia batasnya hanya pendek. Karena batasnya pendek, dia bisa jadi lebih cepat gitu kan. Jadi kita menjelaskannya itu agak bingungnya begini. Oh, dia itu sebenarnya jangkauannya bisa panjang. Tetapi di sini
panjangnya jadi lambat gitu kan. Karena apa? Dia satu kabel saja. Tapi dia konstan, stabil. Nah, itu loh. Jadi gimana ya ceritanya semacam itu kabel koaksial. Nah, ini karakteristiknya ya, karakteristiknya di sini ya. Jadi di sini karakteristiknya untuk analog ya. Karakteristiknya transmisi kabel koaksial itu ada sebagai itu. Dikuatkan setiap beberapa kilometer. Jadi dia hanya karena satu kabel gitu kan ya. Oh, satu saja panjang apa namanya satu kabel saja yang terdapat di dalam kabelnya tersebut. Kalau kalian perhatikan, tapi kabelnya itu apa istilahnya apa ya kuningannya itu meskipun dia satu saja tapi besar agak besar ya kuningannya itu agak besar. Kalau kalian lihat kabel apa namanya kabel televisi antena itu kan kabelnya kuningannya itu kan agak kaku ya, agak besar sedikit ya, berbeda dengan kabel-kabel yang biasa itu ada kabel yang kecil yang sampai lemir-lemir itu, tapi di sana banyak seratnya, banyak kabel yang kecil tipis-tipis banyak gitu ya. Jadi satu kabel itu kalau misalkan itu putus saja sudah apa namanya putus patah itu sudah tidak koneksi. Tapi kalau untuk kabel yang kecil-kecil tapi dia satu bendel banyak gitu ya putus satu yang lainnya masih connect ya nggak masalah ya. Tapi koneksitasnya juga masih terganggu tidak seperti banyak kabel gitu kan. Jadi semacam itu ya kabel koaksial ya. Jadi ini lebih dekat jika menggunakan frekuensi lebih tinggi ya, mampu sampai 500 MHz. Nah, ini ya dari kemampuannya. Kemudian yang digital itu dia kalau untuk yang digital itu setiap 1 kilometer itu harus pasang repeater. Kemudian lebih dekat untuk kecepatan data lebih tinggi. Jadi kalau jaraknya dekat itu kecepatan data. Saya tadi katakan, jadi gimana ya kalau saya bingungnya begini menjelaskannya karena kabel koaksial ini jika dia dekat itu cepat ya cepat karena apa dia kabelnya itu memang jalannya itu jalannya itu lebarnya itu yang dekat cepat banget gitu ya. Tapi kalau dia memanjang itu dia malah jadi lambat gitu loh. Jadi lambat karena apa? Mungkin di sana menjadi saking panjangnya jangkauannya itu terlalu jauh itu capean lah istilahnya begitu ya. Capean begitu ya. Nah itu. Maka nanti di dalam dalam yang analog dia butuh repeater yang banyak, penguat yang banyak di situ. Ya itu karakteristik kabel koaksial. Nah, kemudian yang serat optik adik-adik, nah, di sini serat optik itu apa? Serat optik itu nanti dia bergeraknya itu menggunakan cahaya adik-adik ya. Jadi menggunakan cahaya. Nah, di mana di kabel media yang serat optik ini itu sama, tetapi ingat di sini ada core, ya core di sana. Core itu di sini itu sebetulnya untuk apa? Semacam benang gitu ya, semacam benang itu. Tapi dia seratnya semacam benang. Tapi dia di sini agak banyak adik-adik ya. Jadi ada jaketnya ditutupi ya. Jadi untuk serat optik ini gangguannya lebih sedikit karena apa? Ada jaketnya penutupnya juga, istilahnya ada pelindungnya juga penutupnya. Ya, ada penutupnya di sini. Nah, di mana cara kerjanya karena dia cahaya, dia memantulkan dari atas mantul gini ya, mantul begitu. Ada pantulan-pantulan di mana pantulan-pantulan ini nanti itu mempercepat di dalam dalam pengiriman datanya. Karena dia menggunakan cahaya gitu kan ya. Coba kalian lihat nanti kalian cari berapa kecepatan cahaya atau segala macam di dalam itu ya. Nah, itu dia menggunakan LED serat optik. Jadi komunikasinya dia memantulkan dia tidak lurus, dia memantulkan saja, kenapa memantulkan semacam ini? Karena memantulkan ini dia bisa mengurangi noise yang ada di dalamnya. Jadi dia pantulannya jika ada noise dia pantulkan terus dan terus. Nah, di sini ada istilah angle of incidence dan angle of reflection. Nah, di sini angle ini dia
Mengapa? Untuk mengantisipasi jika adanya gangguan-gangguan. Gitu ya, sudut-sudutnya di sini ya. Keuntungan serat optik, keuntungan serat optik di sini karena dia dengan LED ya cahaya di sana, maka kapasitas lebih besar. Maksudnya kecepatan data dari ratusan hingga gigabyte per second. Ya, di sini ya, di sini ukurannya lebih kecil dan ringan. Ukurannya lebih kecil dan ringan. Ya, meskipun dia lebih kecil dan ringan karena kecepatannya dia cahaya gitu ya, gitu ya. Maka di sini itu nanti atenuasinya lebih rendah. Maksud atenuasinya lebih rendah itu nanti di sini kalau dikatakan gangguan-gangguan lebih rendah, iya lebih rendah. Karena apa? Karena nanti dalam pemasangan kabel ini serat optik ya, kenapa kok dia lebih rendah? Karena di sini ada jaketnya tadi, ada jaket penutupnya. Kemudian pemasangannya juga ini nanti adalah dengan apa? Dengan berada posisi di bawah ya, di bawah tanah gitu ya. Biasanya untuk pemasangan serat optik ini dia ditanam di apa? Di dalam tanah. Oleh karena itu bayangkan saja sudah ada jaketnya, pemasangannya di dalam tanah. Artinya gangguan-gangguan sinyal di atas itu dia berkurang. Makanya di sini dikatakan atenuasinya lebih rendah atau dikatakan gangguannya lebih rendah. Di sini dikatakan mengapa tidak ada atau isolasi elektromagnetik? Ya dia dengan cahaya dan diletakkannya di dalam tanah gitu kan, tidak gangguan itu hanya dari apa? Dari bencana. Ya, misalkan nih ada gempa, kemudian ada banjir, itu pun gempa dan banjir itu pun nanti kalau banjir saja sih mungkin no problem ya. Banjir kan mungkin di atas tanah gitu ya, di atas permukaan tanah. Tapi kalau ada gempa, itu menjadi gangguan yang serius bagi penggunaan serat optik. Ya, nah serat optik di sini dalam pemasangannya itu agak sulit. Ya, namanya serat optik itu serat ya. Maka dalam pemasangannya itu, maka pada saat kita menyambungkan memasang itu harus hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Ya. Kemudian dilihat dari jarak jangkauannya itu panjang, ya, panjang, jangkauannya panjang, ya panjang. Oleh karena itu misalkan kalau ada, kalau ada, misalkan dipasang itu bisa jadi itu di dalam laut itu juga menggunakan serat optik. Karena di sini ketahanannya itu juga lebih tahan dan sebagainya. Itu di dalam laut itu ada banyak kabel itu. Ya. Kemudian karena dia jangkauannya panjang, maka secara otomatis untuk pemasangan repeaternya, penguatnya itu pun nanti juga lebih panjang ya untuk serat optik. Ini adalah serat aplikasi ya untuk serat optik, ada long haul, metropolitan trans, rural exchange trans, subscriber loops dan LANs. Nah, untuk komunikasi data ini adik-adik, tugas pertamanya adalah kalian coba cari istilah-istilah ini ya, long haul trans, metropolitan trunk, rural exchange trunk, subscriber loops, dan LANs. Coba kalian cari istilah-istilah ini ya, tolong dicatat adik-adik, ketua tingkatnya atau PJ-nya ya, tolong diingatkan ini tugasnya, cari istilah-istilah ini ya, dipergunakan untuk apa ya, apa keunggulan dari masing-masing dan kelemahan dari masing-masing. Jelas ya, tolong dicatat ya, Ini di sini ada 28 mahasiswa. 28 mahasiswa yang ada di sini. Nanti akan saya cross check nama-namanya, tolong PJ-nya ya, PJ-nya tolong nanti ya. PJ-nya tolong dan mahasiswa yang hadir di sini tolong ya. Mahasiswa yang hadir di sini dan PJ-nya ya.
28 mahasiswa ini dicatat semuanya. Dicatat nama-namanya ya, dicatat nama-namanya yang hadir di sini. Ya. Yang hadir di sini, maka nanti di sini untuk yang mengumpulkan tugas ini adalah hanya 28 mahasiswa ini. Ya, yang mengumpulkan tugas ini adalah yang hanya 28 mahasiswa. Jelas tadi ya? Jelas ya? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, jadi Jelas, hanya Pak. 28 mahasiswa yang ada di sini yang hadir di sini. Komplain ataupun apapun nanti di dalam tugas tidak mengerjakan, saya tidak bertanggung jawab. Karena apa? Di sini sudah saya sampaikan hanya 28, maka nanti kalau ada komplain dan sebagainya, mahasiswa atau PJ-nya dan teman-teman yang ada di sini itu yang akan menjelaskan. Bahwa yang hadir hanya 28, mahasiswa yang hadir adalah ini. Ya, tolong nanti pada saat mengumpulkannya langsung mengumpulkan ke PJ-nya saja. Namanya siapa mengumpulkan, nanti saya juga akan men-screenshot di sini yang hadir di sini hari ini. Ya, yang 28. Kemudian selanjutnya karakteristik transmisi serat optik kalian bisa baca di sini berlaku sebagai petunjuk gelombang dari 10⁻14 sampai 10⁻15 Hz. Ya, bagian dari inframerah dan spektrum cahaya tampak gitu ya. Kemudian light emitting diode LED. Jadi karena dia menggunakan cahaya ya di sini ya, maka dia harganya lebih murah, LED ya, lebih murah, jangkauan suhu operasi lebih lebar, tahan lama. Ya, tahan lama. Maksudnya ya karena kuat ya, saya katakan kuat gitu ya. Kuatnya kenapa? Ya tadi saking kuatnya dia ada jaket-jaketnya, dia diletakkan di tanah. Contoh kalau kalian misalkan melihat PLN atau Telkomsel, Telkom itu menanam jaringan serat itu kan, dia sampai berpanjang-panjang, biasanya jaketnya itu ada warnanya yang kuning, ada yang oranye, ya, kemudian ditanam di bawah tanah. Ya, tapi sebetulnya begini ya, Adik. Mengapa dia kok ditanam di bawah tanah dan menggunakan jaket gitu ya? Sebenarnya itu adalah kelemahan dari serat optik gitu loh. Ya. Sebetulnya apa? Demikian. Karena di dalam seratnya di dalam itu mudah putus, mudah patah. Makanya dia dibungkus dibungkus jaket untuk melindungi tersebut hal itu gitu. Jadi kita juga saya juga menjelaskannya bahwa dia bisa tahan lama itu apa? Jaketnya itu loh. Kenapa kok dia ada jaketnya? Ya karena melindungi seratnya. Seratnya itu rapuh. Makanya dia dilindungi itu. Jadi istilahnya untuk menutupi kelemahan ya agar menjadi kuat. Nah itu, situ ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian di sana ada istilah injection laser diode. Jadi di sini karena menginjeksi, jadi karena dia bergeraknya itu dengan cahaya, maka dengan adanya cahaya ini, injection laser ini menyuntikkan di dalam diodenya itu dikatakan lebih efisien. Maka dengan hal tersebut, maka nanti di sini akan meningkatkan kecepatannya datanya lebih tinggi. Ya. Kemudian wavelength-nya, division multi WDM-nya ini juga berpengaruh. Gitu. Jadi nanti tetapi juga ada ya di dalam serat optik ini juga ada kelemahan-kelemahannya yang terjadi. Tadi salah satunya itu sebetulnya bagaimana kalau jaketnya kita buka begitu ya. Jadi semacam itu. Kelemahannya kalau jaketnya kita buka maka dia rapuh, tidak akan tahan lama. Satu. Ya. Kedua, pemasangannya itu kalau kekurangannya itu pemasangannya agak sulit. Ya, pemasangan agak sulit. Kemudian kalau tahan akan bencana itu, ya kalau bencananya banjir oke, tapi kalau bencana gempa bumi ya mungkin bisa putus dan sebagainya. Tetapi di sini kalau gempa bumi sampai bisa mematahkan tanah gitu ya, menjadi renggang gitu ya, mungkin bisa putus.
Kalau hanya goyang-goyang saja nggak masalah, ya. Nah, ini adalah contoh mode transmisi, ya, transmisi dari serat optik, adik-adik. Ingat bahwa keuntungannya dari mode transmisi serat optik itu, adik-adik, itu ada bermacam-macam, adik-adik. Makanya dia dikatakan lebih fleksibel, bisa memantulkan, ya, bisa memantulkan. Jadi pemantulannya semacam ini, ya, impulse pulse, step indexnya multi mode-nya, ya. Dia pemantulannya jadi ke atas bawah begini, kemudian juga dia demikian. Kita perhatikan bahwa dia gelombangnya itu, ya, dia pemantulannya, kemudian mengirimkannya itu bisa bermacam-macam. Pemantulan ke bawah, pemantulan ke atas, dan langsung lurus. Jadi dia makanya cepatnya di situ, kecepatannya. Maka coba kita lihat di sini antara perbedaan gambar pertama A dan B, ya, A dan B dilihat dari input pulse-nya dan output-nya, ya. Nah, untuk yang pertama itu inputnya kita perhatikan bisa melalui di tengah, ya, tengah, atas dan bawah, ataupun bawah lagi bisa, ya. Tapi di sini kita perhatikan kalau dia paling atas dan paling bawah, nanti bisa terjadi collision. Collision itu apa? Collision itu adalah tumbukan atau bertemunya sinyal-sinyal tersebut, ya, collision. Maka kalau ada collision itu, maka di sini nanti akan harus ada pengaturan dalam hal pemantulannya, ya, dalam hal pemantulannya. Nah, maka di sini dibagi menjadi ada beberapa, ya, di sini ada jalur gitu, ada jalur dibagi. Sama juga di sini nanti yang di bawah. Ya, dia panjangnya di sini lebarnya, ya, lebarnya. Kemudian dia tidak dibagi jadi langsung, sedangkan kita ini dibagi, ya. Jadi dibagi ini itu kemungkinan terjadi tabrakan ada. Sedangkan yang ini ada graded index, ya. Jadi bisa ada pembagian, ya, indeksnya di sana ada. Jadi dia seakan-akan dia langsung ke atas ke bawah. Sebenarnya sama dia, sama. Tetapi ini hanya kalau ini dia memantulkan, pemantulannya di sini memancarkan, ya. Nah, itu output push-nya dia menjadi satu di sini. Dia keluar menjadi satu. Sedangkan yang di sini dia keluarnya tidak menjadi satu. Ya, sedangkan yang terakhir adalah single, ya. Yang single ini adalah dia hanya satu lurus saja. Ya, jadi inilah transmisi optik, ya, serat optik. Makanya saat ini serat optik ini memang lebih unggul dari yang lainnya, banyak yang lainnya. Karena kalau yang lainnya itu adalah hanya satu saja, lurus saja begitu kan, ya, ada lurus saja. Sedangkan ini dia bisa metodenya bisa bermacam-macam, ya. Itu serat optik. Kemudian yang berikutnya adalah transmisi wireless atau tanpa kabel. Kita sering katakan unguided media. Transmisi tanpa kabel ini biasanya melalui apa transmisinya? Melalui atau menggunakan alat bantu antena. Ya, antena. Karena dia hanya dari gelombang satu ke gelombang lain, dia sinyalnya hanya menggunakan gelombang itu saja, ya. Jadi dia menggunakan antena, nanti diterima di si A mengirim, ya, melalui gelombang itu diterima di penerima, ya, pengirim diterima penerima. Nah, kemudian bagaimana komunikasinya nanti di sana ada ada perubahan-perubahan yang kemarin sudah saya jelaskan di sebelumnya, ya. Jadi di sini transmisi dan penerimaan melalui atau menggunakan antena. Kemudian dia di sana direksional. Berkas difokuskan atau sinyal elektromagnetik terpusat. Nah, ada terpusatnya, ada istilahnya, ada pusatnya gitu, ya. Kemudian memerlukan penanganan arah yang harus hati-hati. Artinya apa? Dia gelombang begitu kan, ya, maka pusatnya di mana gitu kan, ya, maka kita arahkan gelombang tersebut pusatnya di mana. Jadi misalkan
satelit lah ya, satelit dan sebagainya gitu ya. Kalau kita menggunakan parabola segala macam itu antara tempat satu dan tempat yang lain, maka kita arahkan. Istilahnya kalau orang-orang komputer mengatakan tembaknya di mana, tembaknya di mana. Termasuk di dalam jaringan pemasangan wifi ya, wifi itu kita nembaknya di mana. Apakah dia itu untuk sinyalnya itu adalah sinyal yang berputar ya, berputar lingkaran, jadi ada diameternya berapa begitu kan ya, atau sinyalnya itu sinyal yang melurus saja, menembakkan, mengarahkan. Contoh misalkan dalam satu lorong nih, dalam satu lorong ini kita bisa membuat sinyal itu, apakah sinyal ini memenuhi satu lorong dengan arah tembakan. Jadi kalau dengan satu arah saja, maka antena itu kita letakkan di pojok, di ujung, paling ujung kita arahkan ke ujung yang satunya. Misalkan dari arah ke A, dari sisi timur ke sisi barat atau utara ke selatan, taruh di ujung di selatan diarahkan ke utara, atau dari barat ke timur. Tetapi kalau kita menggunakan gelombang yang berputar, yang menggunakan lingkaran, maka kita dari ujung A sampai ujung B atau utara dan selatan kita taruh di tengah-tengah. Maka nanti sinyal itu nanti akan bisa tertangkap oleh baik sisi kanan dan sisi kiri. Bahkan misalkan kita ada arah utara, selatan, barat, timur, kita letakkan di tengah-tengah, maka nanti baik yang di utara, selatan, utara, dan timur itu akan menerima semua, berbeda dengan arah yang menembak ya, terpusat ya. Jadi itu perbedaan nanti dengan gelombangnya bagaimana ya. Kemudian ada omnidireksional, jadi sinyal menyebar ke semua arah. Jadi tadi direksional tadi adalah yang langsung, kemudian yang omni ini adalah yang ke semua arah, menyebar semua arah. Jadi bisa dikatakan ini tuh lurus saja, yang direksional itu lurus, sedangkan yang omni itu adalah yang berputar. Jelas deh ya ini ya. Jadi bisa saya gambarkan, mohon maaf, tadi saya bisa gambarkan sebentar. Kalau yang di sini untuk yang untuk yang gelombangnya ya, kalau yang di sini itu adalah yang lurus ya, lurus. Ini lurus, kita ambil ini, itu gelombangnya lurus gitu ya. Lurus. Sedangkan untuk yang omni ini adalah yang yang begini ya, yang berputar gitu ya. Nah, dia nanti tengah-tengahnya di mana begitu. Jadi ini contoh saja adik-adik ya. Ini contoh. Jadi ini kalau di sini dia yang omni ini, sebentar. Jadi untuk yang direksional ini dia dari ujung A ya, dari si A ke B. Jadi misalkan di dalam lorong gitu ya, dia mengarahkan. Atau kita menembakkannya kemana? Ya, menembakkan tembakan ke A atau ke B. Kemudian yang omni, kita pencarkan kemana? Jaraknya berapa? Jadi dia seluruhnya diterima. Jadi nanti contohnya misalkan ini saya buat contoh aja sekalian deh ya. Saya buat contoh aja sekalian. Ini misalkan ada lorong gitu ya, lorong gitu, lorong dari A dan B, A ke B ya, di sini A, di sini B begitu ya. Jadi misalkan di sini A, gitu A, di sini A, A, kemudian yang di sini B,
Ya, di sini B. Nah, maka untuk yang transmisi direksional ini saya pasang alatnya itu di mana? Di A atau di B gitu kan ya? Ya, di A atau di B. Maka nanti dia akan mengarah ke sana. Jadi ini akan semua di sini akan akan terlihat ke sana arahnya. Jadi belum tentu nanti yang arah di sana, yang ada orang posisi di sana, di arah di sini, di sini misalkan ya saya katakan di sini, sebentar, di luar sini, ya. Ini C, misalkan saya anggap C, ini D gitu ya. Ini D. Jadi arah semacam ini itu nanti dia tidak akan tidak akan kena gitu ya. Nah, ini ada dia. Jadi misalkan direksional ini, misalkan alat ini diletakkan di A, ya, dia menembak ke B, maka nanti di sini dia fokusnya ke B saja. Belum tentu yang di D dan di C ini kena mendapatkan sinyal tersebut gitu ya. Berbeda dengan yang ini direct ini dia menyebar, maka nanti alatnya akan ditaruh di tengah-tengah. Maka nanti dia dengan jangkauan tertentu ya. Jadi kalau perbedaannya kalau dia dengan jangkauan tertentu ke sana berapa, yang di sini tidak kena dia lurus penembakannya. Sedangkan menyebar kalau ini nanti diletakkan di tengah. Kalau yang direct ini tadi diletakkan salah satu ujung A atau ujung B atau ujung D, ujung C. Dia menembak misalkan dari ini saya arahkan ke D, jadi makanya di sini diarahkan ke D saja. Kalau ke D maka nanti yang C dan B ini nggak akan dapat. Berbeda dengan yang Omni. Omni ini kita letakkan di tengah-tengah, maka dengan jangkauan yang sudah ada di situ, maka dia akan melingkar, ya melingkar, menyebar ke semua arah, melingkar. Nah, artinya apa di sini? Artinya apa? Artinya bahwa dapat diterima oleh berbagai antena. Jadi kalau misalkan kita ini kita ingin membuat gitu ya. Kalau di sini ada antena di sini ya, maka nanti di sini ada antenanya. Kita memanjangkan. Tapi kalau di sini adik-adik, oh Pak, saya ingin ada di luar jangkauannya lebih jauh, maka antena itu bisa kita pasangkan ya begini adik-adik ya. Nah, begini. Ya. Jadi tentunya begini adik-adik ya. Jadi begini. Coba kalian perhatikan di sini untuk yang 1 dan kedua ini ya. Nah, jadi selama ini kalau kita perhatikan misalkan telepon kita, Pak, telepon saya itu tidak ada jaringan, Pak, jaringannya kadang putus sambung. Berarti kalian itu sudah berada di antara ini, di luar ini, gitu ya, di luar di jangkauan yang terjauh. Makanya bagaimana kalau ingin lebih mendapatkan yang maka di sini akan dipasangkannya bukan di sini adik-adik ya, dipasangkannya bukan di sini, tapi dipasangkan di tengah sini karena dia nanti dia akan bisa mendapatkan sinyal di sini atau di sini yang tepat di mana. Nah, berbeda dengan yang di sini, kalau yang ada di sini itu adalah dia meneruskan di sini, ya maka dia sampai di mana sinyal itu sampai di sini misalkan di ujung B di sini ya sudah, nanti di ujung B di sinilah yang dipasang penguatnya untuk meneruskan. Berbeda dengan di sini. Kalau yang di sini dia ada di tengah-tengah ya, maka pada saat ingin meneruskan ke sana dia tidak perlu lagi memasangnya di sini, tetapi masangnya di sini. Karena apa? Dia menyenggol saja sedikit. Jadi nanti di sini sebentar ada ya. Ini penting ya di sini. Jadi semacam ini. Jadi dia antara jarak ini ke sini itu tidak sama, tidak ini kalau kita tadi mepet ya, mepet meneruskan. Kalau ini tidak. Jadi ini tidak. Kenapa? Untuk mengantisipasi orang-orang yang mendapatkan sinyal terputus-putus ini. Jadi nanti kalau orang yang berada di sini, kelihatan deh ya, kelihatan deh ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Adik? Halo? Kelihatan, Pak. Jadi kalau ada orang yang ada di sini, maka dia nanti itu diuntungkan. Apa? Diuntungkan bisa menangkap yang ada sinyal di sini maupun yang ada di sini. Berbeda yang di sini ya sudah. Di sini ya dia di sini saja. Kalau yang di sini juga di sini saja. Nah, ini bedanya direksional dan omnidireksional. Gitu ya. Nah, ini khusus yang transmisi wireless tanpa kabel. Jadi kalau misalkan handphone kalian pada saat
apa namanya di salah satu tempat kecil gitu ya, kecil. Nah, mungkin nanti di sana kecilnya itu pada saat kalian agak sedikit keluar sedikit, oh ketemu yang lain lagi. Jadi meskipun kecil dia masih masih bisa menerima dua, gitu ya, ada bantuannya gitu. Nah itu untuk transmisi wireless. Kemudian frekuensinya nanti kalian silakan bisa baca ya di 9 ini transmisinya 2 GHz sampai 40, 30 MHz sampai 1 giga, kemudian 3 kali 10⁻1 sampai 2 10⁻14. Ini dari microwave, kemudian satelit dan sebagainya. Yang 30 ini adalah omnidirectional dan radio broadcast, kemudian inframerah dan lokal sekian. Kemudian microwave ya. Jadi terrestrial microwave ini semacam parabola ya, kita katakan parabola gitu aja, piringan parabola berkas yang difokuskan, berarti dia menembak, fokuskan itu menembak ya. Kemudian dengan line of sight ya. Kemudian dia menggunakan long haul telecommunication, jadi nanti tolong dicari dengan tugas yang tadi, kemudian frekuensi yang lebih tinggi, memberikan kecepatan yang data yang tinggi. Kemudian satelit microwave, nanti silakan kalian baca, masih ada berapa ini, broadcast inframerah ya, ada 2 lembar ya. Satelit microwave yang merupakan stasiun relay, kemudian memerlukan orbit geostationary, kemudian televisi yang menggunakan televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis swasta. Kemudian apa saja yang termasuk radio broadcast, di mana dia ada omnidirectional, radio FM, televisi UHF dan VHF, line of sight, kemudian di sini terkena interferensi multipad atau pantulan gelombang reflection. Itu adik-adik untuk inframerahnya ya, nanti ada 3, memodulasi cahaya inframerah, tidak koheren, or reflection, line of sight-nya, terhalang tembok. Jadi kalau kelemahannya inframerah itu kalau tidak bisa terhalang tembok, kalau terhalang tembok jadi tidak bisa. Ya, contoh remote control TV port ARD. Ya, sampai di sini adik-adik untuk materi saya ya, untuk yang pertemuan ke-5 ya, ke-5. Oke, ini begitu ada ada ini, coba saya akan memperlihatkan kalian dulu ya, untuk untuk yang ini, yang yang aktif ya. Saya perlihatkan di sini, nanti kalian bisa yang absen berapa orang, sesuai tidak nanti ya. Oke. Dari 41 yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dari 41 yang tidak hadir 6, harus ada 35. Ya, ada 35. Kelihatan ya ini ya, ada 35. Tetapi di sini yang tertera di sini hanya 29. Yang lainnya menguap, tidak tahu, tadi mungkin ada 20 berapa, hanya 28 ya, 27 atau 28. Tapi begitu ada ini tadi langsung ada yang masuk lagi. Oke, adik-adik, begitu. Saya dulu, saya screenshot dulu ya. Sebagai saya screenshot dulu. Tolong saya screenshot. Oke. 1, 2, 3. Untuk lembar pertama. Bentar. Untuk kedua. Bentar, pertama sudah, kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk lembar pertama dan kedua sudah, nanti akan saya cross check ke dalam ke dalam absen. Untuk absen adik-adik, kemarin sudah ada absen dari pihak akademik ya, untuk mengabsen, mengkalkulasi berapa saja yang masuk. Jadi nanti saya akan mengabsen kalian sesuai dengan yang ada di MOS.
ya, yang ada di MOS. Jadi nanti kalau kalian di saat ujian akhir ada keterangan tidak bisa ikut ujian, jangan protes ke saya dan dosen yang satunya, ya, karena itu sebagai apa namanya, sebagai bukti kalian mengikuti kuliah. Oke ya, jadi itu sampai di sini dulu adik-adik untuk pertemuan keempat. Insya Allah kita bisa masuk di pertemuan kelima minggu depan, ya. Kemudian untuk kalian yang mengerjakan tugas hari ini tadi, ya, berarti ada kurang lebih berapa tadi? Ada 29, ya, kurang lebih ada mahasiswa 29. Tadi saya hitung aja ada pertama 27 atau 28, sekarang ada 29. Oke ya, untuk PJ dan teman-teman yang lain di sini sebagai saksi bahwa hanya ada mahasiswa 29 mahasiswa saja yang mengerjakan tugas. Oke gitu ya. Ketua PJ-nya siapa? Saya, Pak. PJ-nya? PJ-nya siapa PJ-nya? Saya, Pak, saya. Mana nih PJ-nya nih, kok nggak kelihatan nih? Audrey. Oh, Audrey ya. Audrey tolong nanti di apa namanya? Dicek ya berapa mahasiswa apa teman-temanmu yang hadir hari ini. Kemudian tugasnya silahkan dikumpulkan di Audrey nanti sejumlah 29 mahasiswa ya. Oke, gitu saja. Dari apa tadi ada di absen 35 mahasiswa, tapi yang ada hadir di sini hanya 29. Begitu saja adik-adik, saya akhiri sekian. Terima kasih atas mengikuti materi kuliah saya. Jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan, dan yang lainnya adalah tetap bahagia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.